materi kita pertama hari ini adalah tentang keberagaman. Kalau teman-teman melihat dari bentar saya akan share pada dikti. Ya. Mas Mufti, kalau misalnya ada yang gabung lagi silakan di-add ya. Baik. Teman-teman di sini sudah bisa melihat ya tayangannya, tampilannya, presensinya. Sudah lengkap semua 15 orang ya. Baik, sekarang kita ke my course dulu. Ayo. Pada dikti, berbaik-baiklah dengan kami supaya bisa maksimal. Oke. Yang muncul ya. Baik. Teman-teman kemarin sudah melihat ini ya, tayangannya Unisma ya, kampus Unisma ya. Masih perlu ditayangkan lagi atau tidak? Kalau tidak, kita langsung saja ke materi ya. Teman-teman bisa melihat sendiri nanti. Baik ya. Oke, kita akan sekarang ke modul 1. Nusantara dalam piringku. Nusantara dalam piringku itu adalah judul buku yang saya buat. Teman-teman ada yang punya kerabat di Kota Malang dan sekitarnya? Ada yang punya kerabat, punya kenalan, punya saudara di sini? Enggak ada, Bu. Enggak ada ya, oke. Ya. Apa sih sebetulnya Nusantara dalam piringku itu? Nah, Nusantara dalam piringku itu adalah buku yang saya tulis tahun 2019 yang merupakan hasil penelitian dari buku-buku teks, buku pengayaan untuk bacaan siswa SMA. Karena setelah saya lihat bacaan terkait dengan keberagaman pangan itu masih sangat sedikit. Padahal dari keberagaman pangan itulah kita bisa menghayati ya, bisa melihat bagaimana keberagaman pangan itu muncul gitu ya. Dan keberagaman pangan itu bisa menjadi kita tahu, oh ternyata orang di berbagai tempat dengan suku yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, dengan ritual adat yang berbeda, itu bisa membentuk peradabannya melalui pangan. Yang kalau misalnya kita sebut, kalau dalam ilmu kita sebut sebagai ilmu gastronomi, gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah sampul bukunya diterbitkan Gramedia ya, dan ini sudah saya paparkan waktu Pekan Kebudayaan Nasional pertama tahun 2019. Diundang oleh Pak Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid untuk hadir dan menyampaikan paparan buku ini. Juga di Festival Literasi Sekolah di Jakarta di tahun yang sama, hanya berbeda bulan. Baik, mari kita lihat di sini teman-teman. Keberagaman pangan itu sebetulnya memberikan petunjuk kepada kita bagaimana wujud persilangan dan perjumpaan budaya yang berlangsung dinamis. Lakon temu dan jumpa budaya tersaji dalam wajah dan etalase keseharian. Karena ekspresi budaya yang paling gampang dan paling mudah ditemui itu adalah tentang ekspresi dalam bentuk makanan. Kalau di Jawa kita ada istilahnya bancaan. Atau bancaan itu sebagai ekspresi rasa syukur kepada Tuhan, kita berkumpul, berdoa, dan kemudian makan bersama. Atau saat pulang kita bawa berkat. Berkat itu apa ya? Mas Mufti, apa berkat bahasa Indonesianya? Apa ya? Seperti besekan. Biasanya kalau orang Jakarta bilang besek. Besek, oh iya. Tempat dari mana? Itu ya.
Biasanya ada telur juga. Telur itu konon katanya dari kesempurnaan hidup. Jadi mengapa harus ada telurnya gitu. Seperti juga nasi tumpeng. Kenapa kemudian tumpeng itu mengerucut gitu ke atas, makin runcing gitu ya. Itu seperti simbol permohonan kepada Tuhan. Terus kemudian di Sumatera Barat kita punya juga istilah makan bersama namanya bajamba. Makan bersama yang dimulai dengan pantun. Kita harus berpantun dulu, saling berbalas pantun. Ya, pertama, kemudian yang muncul pertama adalah nasinya, makanan pokoknya, terus kemudian lauk-lauknya, berikut pendampingnya, dan terakhir diakhiri dengan makanan penutup. Jadi ternyata dalam konteks kebudayaan Nusantara, dalam konteks kebudayaan Indonesia, yang namanya dessert, makanan pembuka, yang namanya main course, menu utama, yang namanya appetizer ya, makanan pembuka, kalau dessert makanan penutup, main course makanan utama, itu ada dalam konsep kita. Silakan nanti teman-teman mengingat-ingat kembali kalau saat makan bersama di tempat teman-teman itu biasanya yang muncul pertama itu apa? Apakah langsung main course atau kemudian ada makanan pembukanya, appetizer, atau juga akan ada makanan penutupnya gitu ya. Nah, sifat masyarakat Indonesia yang terbuka atau inklusif, lentur terhadap nilai-nilai baru, serta toleran terhadap budaya lain, seperti pengaruh Hindu, Buddha, Islam atau Arab, India, Tiongkok, serta negeri-negeri Barat, dapat dilihat dari ragam ekspresi budaya. Salah satunya adalah kekayaan pangan Indonesia. Kalau kita lihat teman-teman, kita punya menu-menu makanan namanya lontong cap gomeh, soto aja kita punya ratusan. Dari Aceh, dari Padang sampai ke Papua, kita punya hidangan yang sejenis soto. Saya tidak tahu di tempat teman-teman namanya apa gitu ya. Tapi sejenis soto itu juga ada. Kemudian kita juga kenal nasi rames, nasi Padang gitu yang sangat populer gitu ya. Ada genceruan, ada tinutuan kalau di Minahasa. Ya. Sebetulnya makanan-makanan itu bisa juga menjadi petunjuk dan mengungkapkan identitas identitas perambu, penikmat sekaligus masyarakat pengusungnya. Perjalanan komponen-komponen makanan yang tersaji dalam satu hidangan menjadi cara mengidentifikasi wilayah geografis atau indeks geografis. Jadi misalnya mengapa di Kepulauan Maluku, di Ternate, Tidore itu dijumpai cengkeh purba yang namanya adalah cengkeh Avo. Cengkeh Avo ya, cengkeh Avo itu cengkeh purba yang muncul yang konon dari wilayah Tidore dan Ternate itu kemudian menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Minahasa, di Jawa, dan seterusnya. Ini adalah contoh bagaimana teman-teman ini makan bersama gitu dalam satu wadah gitu ya. Tapi mungkin agak berhati-hati mungkin di masa pandemi seperti ini. Oke, ini ada wawancara Bu Ambar tentang buku Nusantara dalam Piringku yang harus teman-teman baca untuk bisa nanti mengerjakan tugas tugas menulis esai ya. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa melihat artikel Bu Ambar yang Bu Ambar tulis di ali.id. Nah, sekarang sambil mengekspos dan memahami aku budaya makan, setelah ini saya akan meminta teman-teman untuk menceritakan masing-masing 2 menit sampai 3 menit saja terkait apa makanan pokok yang biasa dikonsumsi teman-teman di rumah, dan kemudian makanan apa yang selalu muncul di saat-saat istimewa, di saat-saat berkumpul. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan bahwa satu hal yang utama adalah kalau kita kenal bahasa Indonesia itu
adalah bahasa pemersatu ya. Sebentar lagi kita akan memasuki sekarang sudah masuk bulan bahasa juga, Oktober, saat diperingati Hari Sumpah Pemuda. Di situ deklarasi bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa nasional. Maka kemudian kita ingat yang penting juga disajikan dalam buku ini adalah ketika pangan atau cara mengolah pangan itu hilang, tidak lagi dipraktikkan, tidak lagi dikonsumsi, pangan itu tidak lagi dibudidayakan, tidak lagi ditanam, maka sekian banyak kosakata bahasa daerah yang berkaitan dengan pangan tersebut juga akan musnah, juga akan hilang. Nah, ini kan sangat berkaitan. Jadi budaya itu juga mengonstruk bahasa, tapi sebaliknya bahasa kemudian juga memampukan manusia mengonstruk budayanya. Jadi pangan itu bukan perkara main-main, teman-teman. Jadi mengapa orang Manado itu sangat kenal dengan namanya bubur Manado. Terus kemudian mengapa di Gorontalo itu sangat identik dengan jagung. Sementara teman-teman di Kupang, di NTT itu sekarang, ini baru ada yang gabung, di Kupang itu sekarang, di wilayah NTT itu sekarang sangat dekat dengan sorghum. Mama-mama di Nusa Tenggara Timur sekarang sudah sangat akrab dengan sorghum, dan sorghum kembali ditanam sebagai pangan non beras ya, pengganti beras. Karena selama ini dalam mindset kita makan utama itu harus dengan nasi, padahal tidak. Saya minggu kemarin mendampingi teman-teman Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, ya. Dulu masih masuk Sulawesi Selatan, tapi sekarang Mamuju itu masuk Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat itu sampai tahun 90-an, masyarakat di sana masih makan sagu, bayangkan. Masih makan sagu. Tapi ketika transmigran itu datang dari ada yang dari NTT, ada yang dari NTB, dari Bali, bahkan dari Jawa, akhirnya sekarang teman-teman di Mamuju itu makannya makan nasi, makannya makan beras. Padahal kita ingat Indonesia, khususnya di Papua, itu adalah hutan sagu terbesar di dunia. Artinya, kalau teman-teman Papua tidak lagi makan sagu, lahan sagu itu akan rusak karena tidak lagi dibudidayakan, tidak lagi dipanen. Nah, artinya kan kita sekarang tahu bahwa masalah pangan itu berkaitan dengan ekologi, berkaitan dengan bahasa tadi, berkaitan dengan budaya, berkaitan tentu dengan ketahanan pangan. Nah, jadi mari kita tengok kembali makanan-makanan apa yang kemudian menjadi perekat atau pengikat persaudaraan di wilayah teman masing-masing. Kalau di Jawa ya Mas Mukti, kita biasa makan nasi berkat bersama-sama. Nasi berkat itu ya nasi yang diberkahi, karena sebelum kita makan gitu ya, kita kan harus berdoa terlebih dahulu gitu. Di nasi berkat itu dibawa pulang itu biasanya ada nasi putih, terus kemudian lauk pauk seperti kalau orang Jawa Tengah bilangnya itu gudangan. Gudangan itu bukan pecel, Mas Mukti namanya? Sayur yang dikasih parutan kelapa itu apa namanya? Urap-urap, betul Mas Mukti. Urap-urap, ya, urap-urap. Nah, kemudian ada lauk, ada macam yang ada di sekitar kita. Tapi sekarang ini kan karena globalisasi, bahkan mungkin teman-teman di Gorontalo, di NTT, di Kendari, di Manado, di Makassar bisa dengan mudah menemukan makanan-makanan takoyaki, apalagi sate taichan, apalagi makanan Korea, kimbap, apalagi ramen. Ya, yang drakor minded, yang suka nonton drama Korea pasti juga suka
mengkonsumsi makanan-makanan Korea. Bukan tidak boleh, bukan kita tidak boleh wisata kuliner dengan makanan-makanan asing, boleh, tapi kita tetap harus ingat bahwa apa yang kita makan itu kemudian juga akan membuat lingkungan kita menjadi lebih lestari atau tidak. Karena semakin kita jauh dengan sumber pangan kita, artinya akan ada masalah. Distribusi, rantai distribusi makin panjang kan, makin mahal. Akhirnya apa? Akhirnya sumber makanan yang ada di sekitar kita akhirnya jadi terlupakan. Nah, sekarang gerakan yang dilakukan oleh teman-teman seperti saya punya teman di Pegunungan Molo di NTT, itu namanya Diki Senda dengan Lakwatku Jawas. Itu mereka menghidupkan kembali sumber pangan lokal yang dulu oleh nenek-nenek moyang mereka dimakan, tapi hari ini mungkin sudah tidak lagi dikonsumsi. Itu kemudian dibangkitkan kembali ingatannya supaya lingkungan sekitarnya itu lestari, punya daya dukung yang bagus sehingga ketahanan pangan menjadi lebih baik. Kita tidak perlu minder kalau tidak makan nasi gitu ya, karena kan jagung, apalagi sorghum, sagu, bahkan pisang juga menjadi sumber pangan yang membuat kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Baik, sekarang saya beri waktu teman-teman 5 menit saja untuk coret-coret menceritakan apa makanan pokok. Kalaupun misalnya masih makan nasi, mungkin saat kecil dulu atau waktu datang ke rumah nenek atau rumah kerabat pernah makan pangan non beras, dan kemudian juga dikenalkan dengan budaya makan bersama. Dan apa nama budaya makan bersama di tempat teman-teman? Silakan. Yang sudah selesai bisa raise hand ya. Ini saya rekam untuk kepentingan takutnya nanti kalau di pada dikte itu kita tidak terekod, kita punya rekamannya ya, selalu akan saya rekam. Mas Mukti mungkin bisa menceritakan, memantik cerita budaya makan bersama di wilayah Pasuruan, tempatnya Mas Mukti. Baik, kalau di daerah saya, karena saya adalah asli Pasuruan. Pasuruan itu tempat bertemunya 3 budaya, Jawa, Madura, dan Arab. Sehingga banyak terjadi akulturasi. Islam pun begitu. Islam di Pasuruan itu bagian-bagiannya atau mazhabnya juga banyak berkumpul di sana. Yang terjadi menimbulkan sebuah budaya-budaya baru. Nah, budaya-budaya baru contohnya dalam segi makanan, kalau di Pasuruan ya, itu ada yang diberi nama mayoran. Mayoran itu ketika kita makan di suatu nampan yang ukurannya agak besar. Tapi kalau mayoran itu berbeda dengan tumpeng. Kalau mayoran itu lebih, makanannya itu ditata di atas nampan tadi, lalu dimakan bersama-sama. Nah, ini salah satu budaya yang diwariskan dari pondok pesantren, karena Pasuruan kota santri, jadi budaya pondok pesantren akhirnya mendapat akulturasi dengan Jawa, Madura, lauknya menjadi lauk yang seperti dikatakan Mbak tadi, ada urap-urap, ada yang lain. Kadang pun kalau mayoran itu terjadi kalau ada hari-hari besar seperti Barian, H-1 malam renungan 17 Agustus. Jadi 16 Agustus malam ada acara namanya Barian, dan di sana kita makan bersama. Nah, itu yang kedua, yaitu kalau 3 harian orang meninggal, biasanya itu kalau kepercayaan orang Jawa, hari pertama itu dilarang menyalakan api di rumahnya. Jadi terkadang tahlil
itu dimasak di tetangga, lalu dimakan bersama. Setelah tahlil itu pada waktu itu mayoran secara bersama-sama. Jadi pihak keluarga menyediakan berbagai macam tempat yang akan disuguhkan setelah tahlil. Nah, tahlil hari pertama itu yang biasa kita sebut zikir wida. Nah, itu akhirnya terjadi mayoran tadi. Itu cerita sedikit dari Pasuruan. Bagaimana kalau di daerah Mbak dan Mas? Berikan 17 Agustus di masyarakat. Ini sebelum pandemi tentunya. Iya. Oh, udah sudah makan siang semua. Kita jadi makan. Sudah makan siang semua ini. Kita ini menunjukkan makanan ini. Sudah Ibu, sudah. Ibu. Oke, mungkin apa namanya? Mudah-mudahan kita bisa ini ya, bisa tatap muka, kita nanti bisa makan bersama. Kita bikin tumpeng lah. Amin. Nah, ya. Silakan teman-teman yang sudah selesai. Silakan. Ada yang sudah selesai dan ingin ya. Oh, Mas Nobel, silakan Mas Nobel. Saya mau kita dengar Mas Nobel sekarang bercerita. Silakan. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Bisa dengar jelas suara saya? Bagus. Baik, saya akan menceritakan tentang tradisi makan bersama asal saya, yaitu di NTT, khususnya di Pulau Timor. Oh, di Pulau Timor. Ya. Di Pulau Timor itu Flores, bukan? Bukan Ibu, itu pulaunya berbeda lagi. Oh, oke. Karena di NTT ada 3 pulau besar, ya. Flores, juga dengan Alor, terus Pulau Sumba, dan terakhir Pulau Timor. Iya, saya yang ke Sumba pernah. Sumba saya sudah pernah. Silakan, Mas Nobel. Kalau di Pulau Timor itu karena ada beberapa suku yang Pulau Timor, jadi ada macam juga tradisi makan bersama sesuai dengan adat istiadat masing-masing suku. Kalau saya dari suku Timor, suku Tetum khususnya, itu tradisi makan bersama biasa kalau pada saat tradisi adat, misalnya buatan rumah adat atau tradisi adat yang lain. Baik. Biasanya makanan lokal yang disediakan itu seperti sirih dan pinang. Terus harus wajib ya, ada ya, sirih dan pinang ya. Pulau Timor itu bisa dikatakan sebagai salah satu makanan wajib yang harus disediakan setiap ada acara adat. Oke. Kemudian itu bisa dikatakan juga sebagai makanan pembukanya kalau di Timor. Appetizer-nya ini ya, appetizer-nya ya, sirih dan pinang. Dan pinang, oke, keren.
Kemudian setelah itu nanti juga setelah makan sirip pinang lalu ke makan utama itu seperti bisa juga disediakan nasi dengan biasanya daging-dagingan Sei atau hewan kurban. sapi. Iya Ibu. Di Malang itu sekarang Ya, lagi sei sapi, sei sapi itu dari NTT. sei sapi dan juga seperti jagung bose atau jagung bertemak dari bahan pokoknya jagung. Mas Philip, Mas Nobel juga makan jagung. Ya Ibu makan karena itu salah satu makanan pokok di sini. Oke, lebih banyak makan nasi atau jagung kalau sehari-hari? Lebih banyak makan nasi karena kalau jagung cuma pada saat acara-acara tertentu saja. Oke. Ya, lanjut. Apalagi yang menarik? Setelah itu kudapanya itu bisa ada sayur rumpu rampe. Itu sayur apa? Itu biasanya daun singkong terus dicampur dengan bunga dari pohon pepaya itu. Oke. Baik, menarik. Kue-kuenya makanan penutupnya apa biasanya? Mas Nobel freezing ini. Ya. Ada juga namanya ikan lawar seperti ya pokoknya seperti itu. Jadi disediakan terus dimakan bersama dalam acara-acara adat. Ya, kalau makan bersamanya dalam bahasa daerah Mas Nobel itu apa namanya? Kurang tahu Ibu, tapi harus cari tahu itu. ya itu, belum tahu itu. Tapi ada makan bersamanya. Ada ya, makan. Ya. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Ya, ada apa? Ada nasi tumpengnya bukan atau ada hidangan yang seperti mirip nasi tumpeng gitu? Kalau nasi tumpeng jarang sih, lebih banyaknya itu jagung bose atau jagung petemak biasanya. Jagung bose itu jagung yang ditumbuk bukan? Ada juga yang ditumbuk, tapi ada juga yang enggak. Terus dicampur santan sama kacang-kacangan. Oh, enak sekali. Baik, terima kasih Mas Nobel ceritanya. Oke. Silakan lower hand lagi. Sekarang Mas Yuda sudah angkat tangan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menceritakan mengenai acara adat dan makanan khas yang ada di wilayah saya, yaitu terkhusus di Kota Palopo. Nah, saya jelaskan sedikit dulu bahwa wilayah Palopo ini kan dulunya bagian dari Kerajaan Luwu. Nah, menurut bagian Sulawesi bagian utara. Kerajaan Luwu ini tuh umumnya Bugis, tetapi Bugisnya itu terakulturasi dengan budaya seperti budaya Toraja dan Pamona. Jadi sukunya itu agak beda-beda dengan suku yang ada di Makassar, suku yang ada di Kabupaten Bone dan suku Bugis lainnya. Jadi banyak terakulturasi dari budaya lainnya. Nah, acara adat yang umumnya dikenal di sini itu dengan istilah itu di Luwu sendiri tuh terdapat banyak sekali acara adat yang dimana dalamnya itu biasanya itu orang makan bersama. Nah, saya akan menyebutkan 3 di antaranya. Yang pertama itu ada tudang sipulung. Yaitu tudang itu sendiri berbahasa Bugis yang artinya duduk, sedangkan sipulung itu artinya berkumpul. Nah, dalam bahasa Indonesia itu artinya duduk berkumpul. Disebut tudang sipulung. Nah, selanjutnya ada acara Nebali Gandang. Agak sama dengan tudang sipulung sendiri, tapi Nebali Gandang itu agak terakulturasi dengan budaya Toraja, tapi masih wilayah dari Kerajaan Luwu itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada Ya, Mas Yuda, sebentar saya interupsi. Palopo itu sebelah mananya Makassar? di sebelah utara, Bu, 362 kilo dari Kota Makassar. 362, berarti dekat ke Toraja? Dekat, Bu, 50 kilo. I see. Makanya Lanjut. Selanjutnya itu ada budaya ketiga yaitu Mandre Sapera, itu budaya Bugis juga, intinya dalam itu. Nah, makanan pokok umumnya tuh di antara 3 budaya itu umumnya sama, itu namanya adalah kapurung. Nah, kapurung itu agak mirip dengan papeda yang terbuat dari sagu. Saya pernah dengar kapurung. Ya. Nah, bedanya dengan papeda itu ialah kalau papeda itu yang di Papua itu biasanya tuh hanya menggunakan kuah ikan. Nah, sedangkan yang kapurung yang ada di Luwu ini, yang di Palopo ini itu
biasanya itu dicampur di mix dengan beberapa bahan seperti sayuran, ikan ataupun bahan-bahan lainnya yang dianggap cocok untuk itu. Nah, yang bedanya itu dan umumnya acara gapurung itu makan secara bersama jika kumpul seperti itu. Gapurung juga itu didampingi oleh misalnya ikan bakar, misalnya ada juga di Lu ini namanya paco. Paco itu adalah biasanya kalau orang Jakarta makan itu di Palopo itu istilahnya sashimi ala kota Palopo. Di mana ikannya itu agak mentah. Saya baru tahu ada sashimi di Palopo. Ikannya kan mentah Bu, dicampur dengan bumbu tertentu seperti cabai atau kacang misalnya. Jadi ikannya tetap mentah, dicampur jeruk nipis juga. Oh, dikasih jeruk nipis ya supaya agak ya itu habis itu enggak ini enak juga dimakan. Jadi enggak. Ini bisa tantangan ini kalau Mas Mukti kita ke Palopo ya, kita harus makan sashimi ala Palopo. Namanya apa tadi Mas Yuda? Namanya itu paco Bu, paco. Nah. Kalau makan Di Madura ada yang apa? Bu, namanya telang itu, rujak telang. Tapi itu masih diasap sedikit. Oh, masih diasap. Bikin. Oke, Mas Yuda masih ada lagi? Apa nama makan? Oh ya, tadi selain apa itu duduk, melingkar dan duduk itu tadi apa namanya? Oh iya, yang namanya Bu. Itu mandre seperak. Mandre seperak yang baru-baru tahun 2019 itu diadakan di Kabupaten Luwu Utara. Itu orang makan dulu itu panjang ya. Bersama-sama makan. Jadi itu ada makanan. Ya, itu kayak istilah Jawanya apa ya dulu? Mulo. Ya, ngeliwat bukan istilah ngeliwat. Iya, ngeliwat. Itu enggak berat gitu. Panjang gitu, Mas. Dan umumnya itu lanjut silakan. Nah, dan umumnya itu dilakukan pada upacara-upacara adat kerajaan saja. Jadi enggak semuanya. Jadi enggak semua hari itu dilakukan, di acara-acara tertentu saja. Oke, terima kasih Sama-sama. Mas Yuda. Terima kasih tadi juga Mas Nobel ya sudah berbagi tentang jagung bose. Baik, lanjut silakan teman-teman. Ayo silakan. Saya resen, siapa? Mbak Gloria, Mbak Mariam, Mbak Maina, Mbak Rizky, Mbak Beatrice. Mungkin saya sedikit Bu. Ya, silakan Mbak Rizky. Atas kesempatannya sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Mandasari dari Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang. Sidrap ya. Sebenarnya saya asal dari Palopo, Luwu Utara. Tapi karena berhubung saya kuliah di Sidendreng Rapang, jadi saya akan memperkenalkan, menyampaikan sedikit ya yang saya tahu mengenai kota Sidrap itu sendiri. Kalau kota Sidrap itu dikenal dengan kota padi. Lubung padi. Nah, di Sidrap itu sendiri ladang persawahan yang begitu luas melimpah. Kadang hanya beberapa waktu setelah panen tidak terasa panen lagi ya, seperti itu. Jadi kalau masalah makanan pokok tentu Sidrap itu lebih ke beras dibanding saya mendengar tadi beberapa penyampaian dari teman, ada yang makanan pokoknya itu jauh. Nah, itu lebih beras. Kemudian ada satu makanan yang sangat terkenal yaitu pokok. Itu dari bahan dari itik yang dicampur bumbu, bawang putih, bawang merah, beberapa bahan bumbu-bumbu lainnya. Nah, itu adalah khas kota Sidrap yang kemudian
ada yang Papadendang. Nah, karena Apa kita sekolah pagi, jadi Papadendang sedap itu terkenal dengan ciri khasnya itu yang Papadendang ya. Mungkin itu sedikit ya, karena saya jauh baru di kota Sidrap. Nah, jika dibandingkan dengan kota Palopo, saya lebih tahu tentang kota Palopo karena saya baru di Sidrap. Ya. Jadi apa Mbak namanya pipi dindang? Apa tadi yang namanya ada dindang? Ya? Makanan Kenapa? makanan tadi apa? Yang terkenal tadi Mbak yang dijelaskan saya lupa namanya. Paleko itu dari titik. Dari apa? Oh, Daging titik yang dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa bumbu seperti bawang putih, bawang merah. Itu muncul di saat apa Mbak, acara apa makanan itu? Kadang makanan itu muncul di beberapa di acara-acara, karena mungkin yang menjadi ciri khas Sidrap juga banyak. Kemudian pedagang-pedagang makanan, pedagang-pedagang makanan tradisional yang mendagangkan Paloko itu sendiri. Oke. Kalau makanan yang paling khas di mana Sidrap itu apa? Kenapa Bu? Maaf kurang jelas suaranya. Makanan khas yang selalu muncul dalam setiap acara kalau di Sidrap itu apa? Itu tadi Paloko sama ada itu namanya biji nangka. Dari nangka? Memang dari biji nangka? Nangka itu bukan dari nangka. Oh, namanya saja. Namanya itu pakai biji nangka, tapi bahan pokoknya itu dari kentang rebus yang dicampur, kemudian seperti Dibentuknya seperti biji nangka. Baik, menarik. Terima kasih Mbak Rizky Monusari yang sudah menceritakan tentang budaya makan di Sidrap. Sekarang siapa lagi? Silakan. Mbak Maina atau Mbak Mariam atau Mbak Gloria, silakan. Baik, saya Bu. Baik, silakan Mbak Mariam. Baik, saya asal dari Gorontalo. Nah, pada Gorontalo itu dia itu untuk makanan pokok itu dia ada beberapa macam, itu ada binde bilu huta, terus ada makanan pokok itu ada jagung, singkong, sagu sama ubi. Nah, itu untuk makanan pokok. Nah, untuk makanan penutup ini dia ada beberapa macam seperti ada binde bilu huta, terus ada ayam ilone, perkedel nike, tili ayah dan kue pia itu. Dan untuk makanan khas yang lebih khas di Gorontalo itu dia binde bilu huta sama bubur sadar itu. Ya, saya pernah mendengar, saya pernah makan binde bilu huta. Ya, silakan Mbak. Kalau budaya makan bersama di sana apa namanya di Gorontalo? Masih di mute Mbak. Masih di mute. Ya, apa Bu? Makan bersama, ritual makan bersama di sana apa namanya? Masih di mute lagi Mbak. Untuk makanan itu makannya itu tetap DP adatnya itu binde lemula itu makan bersama gitu. Oh, binde bilu huta itu Iya. Bukan nama menu saja, tapi juga nama makan bersamanya. Iya. Apalagi? Hanya itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maria. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan yang lain, Mbak Maina atau Mbak Beatrice atau Mbak Gloria. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Maina. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Maina Bulki. Saya dari Kota Palangkaraya.
Nah, di Kota Palangkaraya ini sebenarnya adat asli sukunya itu adalah asli suku Dayak, tetapi kebanyakan dari Palangka ini juga ada dari suku Banjar, suku-suku pendatang gitu, Bu. Nah, karena saya memang lahir di Palangka, tetapi orang tua saya itu adalah dari suku Banjar gitu. Jadi, ya, mungkin kalaunya nama dari makan bersama adat Dayak itu saya kurang tahu gitu apa. Tapi kalau untuk makanan-makanan khas Dayak biasanya pada saat acara-acara itu biasanya itu makanan pokok itu lebih ke nasi juga, Bu, ke beras. Lebih banyak beras. Terus itu makanan khasnya itu biasanya ada juhu umbut rotan. Jadi itu umbut rotan itu yang rotan-rotan muda itu dibuat sayur pakai santan, itu berkuah itu, terus itu dikasih bumbu-bumbu. Kalaunya kami adat Dayak itu bilangnya juhu. Juhu itu seperti makanan berkuah gitu namanya, Bu. Terus itu ada wadi. Kalaunya dari kami itu bilangnya biasanya wadi. Wadi itu ikan yang difermentasi itu dengan garam, terus itu didiamkan selama beberapa hari. Ikannya itu bebas mau ikan apa, jadi itu ikannya itu lama gitu, awetnya agar bertahan lama. Ikan wadi itu merupakan ciri khas dari Kalimantan juga, dari Kalimantan Tengah. Terus itu biasa di acara-acara itu kayak acara pernikahan, acara selamatan atau dan lain-lain itu biasanya nggak pernah ketinggalan yang namanya lemang. Itu pasti ada. Lemang itu dari ketan itu dilapisi sama daun pisang. Jadi bentuknya itu bulat gitu, terus itu dipotong-potong kecil. Nah, terus ada satu lagi, ini bukan makanan pokok, cuman emang makanan yang sekarang itu lagi terkenal di Kalimantan Tengah, itu tuh ya itu keripik kelakai. Kalau teman-teman nggak tahu, kalau teman-teman tahu sama yang namanya pakis, itu kurang lebih seperti itu tanaman kelakai itu. Jadi kelakai itu dilumurin sama tepung basah, terus itu digoreng. Ya, seperti itu, Bu. Mohon maaf, Ibu, suaranya nggak kedengaran. Sorry, masih mute ternyata. Baik, saya belum pernah datang ke Kalimantan Tengah, tapi saya pernah datang ke Kalimantan Barat ya, Pontianak. Di situ ada makanannya sangat akulturasi dengan suku Tionghoa ya. Ada coipan, itu yang sangat terkenal tuh coipan. Pernah dengar ya Mbak Maina, Bu, atau teman-teman yang lain ya, coipan. Kalau di Pontianak itu memang lebih ke khasnya Tiongkok, Bu, karena di sana mayoritasnya banyak orang Tiongkok. Oh iya. Oke, menarik. Silakan. Terima kasih Mbak Maina. Sama-sama, Ibu. Yang lain silakan Mas Giovannu atau Maria. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, baik. Saya dari Sulawesi Utara, dari suku Minahasa. Jadi kalau di suku Minahasa itu ada istilah pengucapan syukur. Ucapan syukur karena panen hasil pertanian seperti padi. Terus biasanya ada makan-makan bersama. Nah, dalam makan bersama itu disediakan ada makanan RW sama nasi jaha. Kalau RW itu dari hewan anjing. Terus itu dari kepanjangannya dari bahasa daerah Tombulu yang artinya rinteguuk. Itu yang kepanjangan makhluk berbulu ya kalau nggak salah artinya. Apa? Bulu tipis sedikit. Iya. Gitu. Ya, lanjut. It's okay Mbak, nggak masalah. Ya, lanjut. Terus itu ada nasi jaha itu dari beras pulo. Ada juga minuman
saguer itu dari pohon enau. Kasih. Yang difermentasi ya. Kalau di Tuban apa namanya, Mas? Arak yang dari itu loh. Dari Tuban itu apa namanya? Tua ya. Iya, saguer itu mungkin kalau di Tuban di Jawa itu namanya tua ya. Oke. Terus kalau makan bersama apa namanya teman-teman di Minahasa? Orang berkumpul Bersama bahasa daerah makan bersama itu kuman mahwali-wali. artinya apa itu? Makan bersama, Bu. Oh, makan bersama. Apa yang biasanya muncul di situ? RW juga Yang tadi, Bu, yang tadi saya bilang. sama itu. RW juga muncul. Apalagi yang khas. Kalau saya pernah datang ke Manado itu makan ikan itu ikannya gede-gede banget. Ikannya apa? Nggak seperti ikan di Jawa gitu ya. Ikannya besar-besar banget gitu. Lagi yang menarik Mbak Gloria? Biasanya ada juga bubur Manado. Tinutuan. Itu populer sekali kalau di Jawa itu bubur Manado juga. Terima kasih Mbak Gloria. Terus Bu, Yang belum, Mbak Beatrice, Mas Giovanno, Mas Given, Mas Junaidi ya. Ayo silakan. Hanya menambahkan Bu dari Sulawesi Utara. Mungkin kalau tadi Mbak Gloria sudah bahas tentang makanan, saya ke adat istiadat seperti tari-tarian Kabasaran yang mungkin kalau tidak salah itu waktu pengibaran bendera 2 tahun lalu, kalau tidak salah itu ada tarian adat khas Minahasa. Namanya itu Kabasaran. Saran. Itu ya Kabasaran namanya. Itu tarian perang khas Minahasa. Lalu kemudian terkait makanan juga Bu, namanya itu kalau di Manado pengucapan syukur. Jadi pengucapan syukur itu dirayakan di setiap daerah kabupaten kota. Nah itu semua orang berkumpul ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk rasa syukur atas hasil pangan seperti yang teman-teman juga lainnya. Itu saja sih Bu. Okay. Lalu di Manado itu khas banget mungkin seperti di Bali terkait dengan babi putar atau hewan babi yang sering kami konsumsi. Itu sih Bu. Terima kasih. Iya, iya. Baik, terima kasih. Terus kue-kue Manado apa ya yang selalu muncul dalam kalau misalnya dalam Natal? Enggak kue. Apa? Kalau istilahnya teman-teman tuh ada bubur Manado, ada bibir Manado. Just joking ya, hanya guyon saja. Baik, terima kasih Mas Giovanno. Yang lain, Mbak Beatrice, Mas Junaidi, Mas Given, silakan. Terima kasih. Jadi saya sekarang hanya akan melanjutkan dari karena tadi hampir semua sudah disebut oleh teman saya, Mariam Yasin. Jadi saya hanya akan menyebutkan sedikit dari apa yang saya tahu tentang budaya Gorontalo. Jadi di Gorontalo itu di setiap acara hajatan atau acara sunatan atau pernikahan ada adat yang namanya Watingo Malita. Jadi Watingo Malita ini adalah garam yang dicampur dengan cabai dan disatukan di satu wadah. Nah, garam dan cabai ini biasanya menjadi pembatas untuk setiap makanan yang ada di hajatan itu. Seperti kan seperti bindu huta. Untuk fungsinya untuk apa? Jadi itu hanya untuk sebagai adat saja Bu, cuman ditaruh di setiap pembatas makanan. Jadi garam itu melambangkan sebagai lautan dan cabai itu melambangkan sebagai darat. Jadi kan kita di Pulau Sulawesi kan sangat dekat dengan lautan. Untuk Gorontalo itu sangat dekat dengan lautan, dan di Pulau Sulawesi kan ada
penghuninya. Jadi cabai itu diartikan sebagai darah untuk yang orang-orang yang menghuni tempat itu. Jadi ada juga makanan yang dari daerah Gorontalo namanya itu ilabulo. Nah, ilabulo ini terbuat dari sagu, ada juga ayam, dan dia dimasukkan di daun pisang dan dibakar. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri khas makanan daerah Gorontalo. Menarik ya, jadi mungkin juga perlu ditanyakan lagi tuh ke tetua atau ke tetua adat atau orang tua, karena kalau di kita di Jawa itu, di kami di Jawa itu, garam itu biasanya fungsinya kalau misalnya ya kita itu ada gangguan dari makhluk halus gitu, ada orang yang ngerjain kita secara apa ya, santet atau apalah gitu istilahnya, dan ditaburi garam gitu biasanya. Ya, ditaburi garam itu untuk tolak bala. Jangan-jangan di teman-teman di Gorontalo juga punya alam pikir yang sama gitu ya. Oke, baik, menarik Mas Ivan, terima kasih. Lanjut, yang belum, Mas Junaidi. Siapa lagi? Ya Ibu. Ya, silakan. Ya, Mas Junaidi masih di mute. Saya dulu. Ya, silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Enani dari Universitas Negeri Gorontalo. Budaya yang ada di Gorontalo ada banyak, apalagi tentang keislaman. Jadi dikenal dengan kalau di Mekah, kalau di Aceh dikenal dengan Serang di Mekah, kalau di Gorontalo dikenal dengan Serang di Madinah. Makanya di Gorontalo banyak budaya-budaya tentang keislaman. Salah satunya nama budayanya Tumbilotohe. Jadi Tumbilotohe itu Bu, filosofinya kenapa dibuat Tumbilotohe, karena pada zaman dahulu itu di Gorontalo belum ada lampu, makanya dibuat akses atau penerangan untuk berangkat ke masjid untuk malam hari. Itu disebut dengan Tumbilotohe dulunya. Tapi sekarang berjalannya waktu, Tumbilotohe diganti dengan lampu-lampu hiasan jalan dan lain-lain. Itu untuk memperingati sebelum 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, Bu. Itu budaya-budaya di Gorontalo. Oke, terima kasih, Bu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak siapa tadi ya, yang dari Gorontalo juga, Mbak siapa ya? Mbak Rizky ya, yang di Gorontalo ya, terkait dengan makan bersama. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Mas Junaidi? Sehari-hari kalau teman-teman di Gorontalo itu ininya apa? Makanan pokoknya apa? Jagung atau nasi? Makanan pokok Bu, nasi. Jadi di Gorontalo itu ada beberapa makanan khas. Yang pertama binde bilihuta atau milo siram. Dan yang kedua dia bala binde, nasi jagung. Nasi dicampur jagung. Seperti di Jawa, di Madura ya, ada nasi jagung. Oke, baik, terima kasih Mas Junaidi. Iya Bu, sama-sama. Mbak Beatrice. Ya. Baik, terima kasih. Kan saya Beatrice Yalan, saya dari Kupang, tapi saya lahir dan besarnya di Flores, Ibu. Oh, di Flores. Mungkin bisa dikisahkan, karena saya itu selalu menganggap NTT dan Flores itu satu wilayah. Ternyata ini kan 2 pulau yang terpisah gitu ya. Mungkin juga kasih insight untuk Mas Mukti juga. Silakan Mbak Beatrice. Oh, jadi NTT itu provinsi, Ibu. Jadi di dalamnya ada Pulau Flores. Ya, lanjut. Jadi ini untuk kalau di ND ada semacam upacara adat itu untuk memberi makan kepada para leluhur, begitu Ibu. Jadi itu makannya itu nasi dengan daging ayam. Tapi itu dimasaknya itu tidak boleh dicicip begitu. Nggak boleh dicicipi. Iya Ibu. Jadi nanti kalau dicicipi akan ada apa gitu. Itu memang sudah adatnya seperti itu.
Dan nanti pas malam baru ke hutan semacam ada apa ya? Tugu gitu Ibu, batu untuk taruh makanan. Nanti di situ mereka buat ritual, pokoknya panggil para leluhur. Setelah itu makan bersama, terus kembali ke rumah adat, baru melakukan apa ya? Semacam tarian adat gitu. Itu dilakukannya malam hari? Iya Bu. Itu dilakukannya malam hari? Iya Ibu. Oke. Dilakukan malam hari. Apa malam hari gitu enggak? Tahu enggak? Coba dikasih tahu ya. Silakan. Terus kalau makanan pokoknya itu ini singkong yang dicincang-cincang halus Ibu, baru direbus. Singkong yang dicincang-cincang halus terus direbus. Ya, sebagai pengganti nasi. Oh iya, kalau di sini sawut tapi dimakan di sini sawut dikasih apa? Kelapa sama gula merah. Di sana apa namanya Mbak itu? Namanya uwindota Ibu. Uwindota. Kalau uwi itu singkong, dota itu cincang, jadi uwindota. Oke, cincang, baik. Terima kasih. Oh, nggak apa-apa Mas Giovanno, itu kalau ada anak kecil atau siapa gitu boleh kok ini. Tidak perlu di off-kan. Halo. Saya Bu, adik saya, adik. Iya. Hai. Halo. Berapa? Halo Ibu Ari, salam kenal. Salam kenal juga. Siapa itu namanya? Guild. Iya. Guild. Lagi yang belum? Siapa yang belum tadi ya? Viviana Tunas, ya betul. Sulfi. Oh ini mungkin nama teman dari ini ya? Bukan. 17. Oke. Ada lagi belum? Sudah semua, baik. Bu Ambar coba berbagi tulisan yang bisa menjadi inspirasi Anda untuk menulis esai nanti. Ya. Kebetulan di tahun 2020 sampai sekarang, saya diminta membantu Kementerian Desa dan Bappenas, juga RIF NSLIC itu adalah lembaga swadaya masyarakat dari Kanada untuk mendampingi pembuatan profil kawasan prioritas perdesaan nasional. Ada Mamuju, ada Bengkayang, terus kemudian ada Pandeglang yang tahun ini, terus kemudian ada Belitung di Selat Masik, kemudian ada lagi, saya kok lupa sebentar, Nusa Penida, dan ada Bali Age. Sebelumnya saya juga mendampingi teman-teman di Sidrap. Nah, saya akan share screen ya. Ini salah satu tulisan yang mungkin bisa memicu Anda untuk memunculkan apa yang menarik dan bisa diceritakan sebagai bahan esai ya. Oke. Ini kebetulan profil kawasan agroindustri Ledo. Ledo itu di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Yang ibu kota provinsinya adalah Pontianak. Ya. Tapi ini di Kabupaten Bengkayang. Nah, ini saya sangat sekali suka dengan, terbaca ya teman-teman ini? Kalau tidak saya besarkan. Terbaca, bisa Bu, bisa Ya. ada. Baik. Nah, di sini ada ungkapan khas Dayak yang sangat saya suka, yaitu adalah Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata gitu ya. Arus gitu ya. Adillah kepada sesama yang ini ya. Bercerminlah selalu ke surga dan bernafas kepada Yang Maha Kuasa atau Tuhan gitu ya. Jadi harus ini masyarakat Dayak. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan apa gitu ya yang menjadi semacam ungkapan atau peribahasa atau pepatah atau kata-kata bijak yang biasanya muncul dalam
upacara-upacara adat, dan itu jadi semacam nasihat untuk orang-orang yang datang. Itulah. Ini karena untuk membuat profil ya, jadi saya harus mendeskripsikan tentang wilayah segala macam. Nah, ini yang menarik ini adalah ini trivia. Anda nanti boleh bisa menambahkan trivia tentang Kupang, atau trivia tentang provinsi kalau NTT, atau trivia tentang kabupaten tempat Anda, kota kabupaten tempat Anda tinggal, gitu ya. Nah, ini di Dayak itu, di Bengkayang itu ada festival gawai adat tahun baru atau gawai Dayak ya, yang diselenggarakan setahun sekali, dan itu orang Dayak bahkan dari Malaysia itu juga datang, diundang. Hanya tahun ini absen karena masih pandemi ya. Dan pesta adat itu bukan hanya milik etnis Dayak, tapi juga semua etnis yang hadir ikut merayakan pesta tahunan itu. Dan ini ada lagi nih. Iya. Nah, ini ada lagi yang menarik nih, ya itu yang saya maksud ya, tentang alam pegunungan, ritual adat yang menghormati alam sebagai ibu pemberi kehidupan masyarakat agraris, ajaran untuk singgah di rumah dan menjamu tamu dengan makan bersama. Kalau orang Dayak sebutnya adalah punhun, dan kita tidak boleh menolak untuk makan meskipun yang dimakan hanya sedikit. Karena kalau kita menolak makan, kita pasti waktu pulang di jalan ada mendapati hal yang tidak kita inginkan, gitu katanya. Kalau orang Melayu menyebutnya kemponan. Nah, itu yang maksud saya, coba munculkan di tulisan teman-teman di esai itu. Ritual adat yang berkaitan dengan pangan, dan kemudian itu masih dilakukan sampai saat ini dan punya istilah khusus. Seperti punhun kalau etnis Dayak, dan kemponan kalau orang Melayu. Ya. Ini, punhun merupakan tradisi masyarakat Dayak menjamu tamu yang tabu ditolak karena akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalau dalam alam berpikir kita rasional, orang modern gitu ya, sebetulnya bukan kepada kecelakaan atau bala yang akan muncul karena kita menolak, tapi mungkin karena kita menolak kebersamaan, kita menolak untuk melakukan interaksi sosial, komunikasi sosial. Kalau saya memaknainya lebih seperti itu. Ya. Itu bisa menjadi semacam referensi bagi teman-teman untuk bisa memunculkan apa ya ritual berkaitan dengan makan yang mengumpulkan orang banyak dan punya cerita di balik itu. Termasuk tadi yang Mas Given ceritakan itu kan menarik, seperti misalnya ada cabai dan garam yang dicampur jadi satu, diletakkan di wadah tertentu. Atau tadi Mas Nobel cerita tentang jagung pose, terus kemudian Mbak Beatrice cerita tentang mengapa mempersembahkan makanan itu di waktu malam hari. Lah itu kan Mbak Beatrice masih belum tahu apa namanya. Coba sekarang dieksplorasi, cari tahu apa itu namanya, gitu ya. Karena saya berharap dari tulisan teman-teman ini, kalau layak setelah 14 kali pertemuan, bisa kita bukukan gitu ya, jadi esai-esai, cerita-cerita dari Minahasa, cerita-cerita dari Palopo, cerita-cerita dari mana saja tadi, dari Makassar, terus kemudian dari Palangkaraya dan seterusnya. Oke. Baik, tadi Mas Saldi sudah bercerita atau belum ya, Mas Saldi Radiansyah, silakan. Mas Saldi masih monitor? Baik. Rupanya tidak, Mas Saldi rupanya tidak, sedang tidak monitor. Baik. Teman-teman,
kita tadi sudah membuka pertemuan pertama kita ini dengan virtual tour keliling gitu. Saya akan coba di setiap kali pertemuan, jadi memang bukan terpaksa, ini memang tugas saya dan mentor Mas Mukti untuk bisa menghadirkan sedekat mungkin suasana tentang Kota Malang gitu ya. Dan nanti kita, kalaupun nanti tidak, nanti akan kami rekam gitu ya. Dan mudah-mudahan setelah 4 kali pertemuan kita oleh Pemkot Malang diizinkan untuk bisa melakukan tatap muka dengan kita mematuhi semua regulasi yang disyaratkan gitu ya. Baik, sekarang saya ingin teman-teman merefleksi apa yang sudah kita diskusikan hari ini terkait dengan budaya pangan, terkait dengan bagaimana pangan membentuk peradaban masyarakat, bagaimana kemudian pangan itu menjadi petunjuk identitas suku atau etnis teman-teman. Silakan, mungkin 3-4 teman-teman yang bisa berpendapat. Silakan, sebelum kita akhiri. Setelah teman-teman mendengarkan, oh ternyata menurut Mas Giovanno dan Mbak Gloria, budaya makan di Minahasa itu ternyata sangat khusus, sangat khas. Mungkin di tempat lain bikin kita, ya tapi itu kan budaya makan mereka, kita tidak bisa memprotes atau tidak bisa tidak menerima, karena kan mereka dibentuk oleh kultur di Minahasa, karena itu dimungkinkan untuk dimakan gitu. Sementara di tempat lain juga ada seperti ikan asin yang difermentasi, terus kemudian juga ada sashimi ala Palopo tadi kata Mas kata Mas Yuda tadi gitu ya. Baik, silakan. Setelah teman-teman menyimak paparan itu, apa yang terbetik di benak teman-teman? Silakan. Kita mulai dari Mas mungkin Mas silakan Mas Giovanno. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut saya Bu, saya dari daerah saya sendiri ya, memaknai dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya mulai dulu dari saya. Saya tertarik dengan dari Minahasa sendiri. Sebenarnya kan memang Minahasa, tapi saya bukan dari daerah Minahasa. Jadi di Sulawesi Utara, tapi bukan di Minahasanya. Nah, di Minahasa itu kan kita makan itu ada babi putar, ada anjing. Nah, itu kan kalau di teman-teman lain mungkin itu sesuatu yang ya dikatakanlah haram. Tetapi bagi saya memaknai itu bukan sesuatu yang bagaimana begitu. Karena anjing dan itu kan ya itu kebudayaan masing-masing. Tetapi itu harus kita hargai begitu. Nah, kembali lagi ke Mbak siapa tadi yang malam-malam itu makan itu taruh di Mbak Beatrice. Mbak Beatrice. Nah, itu juga saya tertarik Bu, karena berbicara pasti, mohon maaf ya saya tanya, apakah Mbak Beatrice, ya pastilah yang di NTT itu pasti orang beragama begitu kan? Ya Mbak Beatrice memiliki keyakinan, maksudnya agama dari Mbak Beatrice. Maksudnya beragama apa begitu? Itu kan jadi harus dipisahkan begitu antara suatu budaya, kultur dan suatu budaya dengan agama yang dianut. Jadi saya memahami bahwa memang Indonesia ini Nusantaranya itu sangat beragam. Jadi menurut saya kita harus membedakan begitu antara agama orang dan keyakinan, budaya, kultur yang harus memang kita lestarikan. Nah, berbicara tentang pangan tadi yang Ibu sampaikan, saya kira dengan katakanlah di Minahasa kami itu punya pengucapan syukur. Nah, pengucapan syukur itu bukan hanya orang Minahasa saja yang bisa datang, tetapi semua orang yang berasal dari daerah manapun bisa datang di satu wilayah yang mengadakan ucapan syukur. Nah, tadi menurut saya sangat bagus begitu, sangat baik ketika kita menghargai perbedaan, lalu memisahkan antara perspektif Nusantara sendiri, pangan, kemudian dengan keyakinan kita. Jadi harus dibedakan dan
dipisahkan begitu. Tapi tetap satu tujuan. Itu sih Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Tidak ada yang perlu dimaafkan Mas Giovanno, karena kan pendapat semua orang kan punya perspektif masing-masing, dan saya pikir tidak ada yang salah dengan yang disampaikan oleh Mas Giovanno. Tadi saya lupa menyampaikan di pesta adat Gawai Dayak itu teman-teman itu boleh bawa potluck. Kalau sekarang kita sebutnya potluck ya. Kita bawa makanan sendiri-sendiri, dan teman-teman Dayak yang Kristen gitu ya, itu tahu memisahkan ini yang makanan untuk yang teman-teman Kristen, ini yang untuk teman-teman Muslim, dan itu sangat dinamis. Jadi saya pikir ya udah, yang mau makan babi silakan, yang mau makan yang oleh teman-teman Muslim dilarang ya silakan, kita saling menghargai. Yang penting kan tahu ya, sama-sama tahu mana yang dilarang di agama teman-teman dan itu tidak dilakukan oleh teman-teman. Jadi saya pikir ini salah satu cara untuk kita, yang namanya toleransi itu kan tidak bisa hanya sebatas kita ngomong, tapi harus kita tahu, ternyata Mas Giovanno dan Mbak Gloria ini makan ini ya, makan babi dan makan RW. Terus so what gitu buat kita. Kalau mereka nyaman, teman kita nyaman, terus kita bisa apa gitu ya. Kita hargai saja lah, itu pilihan mereka dan itu kultur mereka, dan itu dibentuk beratus-ratus tahun, tidak dalam waktu 1-2 hari gitu kan. Baik, jadi saya pikir itu yang penting kita pahami ya, bukan dalam rangka halal atau haramnya, tapi juga karena kultur dan menghargai apa yang sudah mereka jalani sehari-hari. Baik, silakan 3 orang lagi untuk refleksi hari ini. Silakan, feel free. Saya tidak akan menyalahkan. Silakan. Dan keaktifan itu penting loh ya, untuk nilai. Ayo, silakan. Feel free. Mas Yuda, saya ingin dengar suara Mas Yuda, Mas Given, Mbak Mariam, mana suaranya? Silakan Bu. Ya, silakan Mbak Mariam. Baik, kalau dari saya sendiri itu, tadi saya sudah dengar dari teman-teman itu ada banyak banget adat dan cara makan begitu. Nah dari situ, kalau dari saya sendiri kan saya hanya tahu untuk makanan, macam contoh di makanan Sulawesi Selatan itu makanannya begini. Nah tapi adatnya itu orang belum tahu. Nah di sini alhamdulillah sudah dijelaskan. Jadi kami itu sudah jadi kami bisa belajar sepertinya orang datang atau jalan-jalan di sana. Nah jadi pada saat kita sampai itu kita sudah tahu adat cara makannya di sana itu kita sudah tahu. Jadi kita sudah tidak perlu sudah tidak perlu sudah tidak perlu takut apa yang kita mau buat gitu. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara adat yang ada di Sulawesi itu. Ini sih Bu. Jadi paling tidak kita tahu ya do's and don'ts-nya ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu kan ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Mariam. Lanjut 2 orang lagi, silakan. Saya tidak akan akhiri kelas sampai 2 orang lagi berbicara. Itu cara saya memaksa Anda untuk ekspresif. Ayo, silakan. Halo. Ini bukan anteng-antengan. Yang paling anteng pulang loh ya, enggak. Ayo, saya mau dengar suara teman-teman. Mas Yuda, silakan. Baik Bu, saya terima kasih. Menurut saya apa yang saya pelajari hari ini itu banyak sekali ya, bisa melihat, mendengar teman-teman semua memaparkan budaya-budayanya ya. Artinya kita tahu Indonesia bahwa penuh dengan budaya, adat, suku dan lain-lain. Nah, refleksi yang saya dapatkan itu saya akan angkat pepatah satu dari pepatah Gubernur pertama Sulawesi, yaitu Bapak Dr. Samratulangi, yang mengatakan bahwa sito timo tumauto, artinya manusia hidup untuk juga memanusiakan orang lain. Inilah semua tujuan dari semua dari budaya yang ada.
saya garis bawahi itu bahwa semua tujuan dari makan bersama pangan itu menonjolkan itu semua pertama itu rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang besar di masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk saya mungkin demikian ya, Mbak. Oke, menarik. Bisa dituliskan di chat itu ya. Dan jangan lupa nanti dikutip di esai itu, teman-teman harus menunjukkan pepatah masing-masing. Dan Mas Giovanno dan Mbak Gloria nggak boleh sama, pasti ada pepatah yang berbeda gitu ya. Itu pepatah dari teman-teman Sulawesi Utara, Bu. Sulawesi Utara. Itu motonya Kota Manado. Motonya Kota Manado. Tapi saya tapi saya lebih terpaku sama budaya kata-kata itu karena memang menurut saya itu sangat bermakna. Oke. Boleh, menarik. Silakan satu orang lagi. Ini suara perempuannya mana ya selain Mbak Gloria? Selain tadi ini yang selain Mbak siapa tadi ya? Mbak Mariam tadi. Ayo, silakan bersuara lah. Mbak Vivianawati, refleksi apa yang Anda dapatkan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di mute, Saya Bu atas nama Vivianawati. Oke. Silakan Mbak Rizky yang mau sholat dulu, silakan. Mbak Viviana, silakan. Di sini tadi saya belum menjelaskan tentang yang di daerah saya, Bu. Oke, boleh. Baik, di sini langsung saja saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Viviana Waitunhas. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara. Dari Universitas Halo-Oleo. Sekarang saya jurusan Ilmu Kelautan dan sekarang saya sedang menempuh semester 5, Bu. Oke, Ilmu Kelautan ya, menarik. Ya, silakan. Di sini saya berasal dari Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Jadi di sini Kota Kendari itu yang terkenal adalah makanannya, Bu. Kayak makanan khasnya itu namanya yang dari sagu, maksudnya makanannya namanya dia itu Bestinonggi. Ini merupakan makanan tradisional dari Sulawesi Tenggara yang berasal dari suku Tolaki, bukan di sini mayoritas suku Tolaki. Tapi saya di sini suku Muna, Bu. Oh ya. Kalau di suku Muna itu, Bu, makanan khasnya itu kabuto yang berasal dari ubi yang dikukus dan pertama dijemur dulu, terus dikukus lalu dimakan dengan kelapa mentahnya, Bu. Ubi itu maksudnya ubi kayu atau? Ubi kayu. Itu adalah kuliner tradisional yang berasal dari Kabupaten Muna, Bu. Dan Buton juga, Bu. Buton, ya. Saya pernah punya teman SMP dari Buton, ya. Ada Kesultanan Buton kan di sana ya? Ya, Bu. Ya, lanjut, Mbak. Di Sulawesi Tenggara juga ini, Bu, ada yang namanya Kasuami. Oh. Yang dari ubi juga, Bu. Kasuami saya jelaskan di buku saya. Nusantara dalam Piringku itu ada Kasuami. Nanti saya tunjukkan. Ya, Bu. Dia juga berasal dari ubi. Tapi ubinya dihaluskan dulu, dihaluskan atau diparut, terus dikukus, Bu. Terus dia dibentuk seperti kerucut kan ya? Iya, Bu, yang seperti kerucut. Ya. Dan itu ternyata saya baru tahu itu adalah makanan yang bisa tahan sampai 2 minggu dan di makanan bekal para pelaut. Iya, Bu. Itu dari lama, Bu. Makanya dia jadi khas karena tahan lama dia, Bu. Betul. Jadi teknologi nenek moyang kita itu ternyata luar biasa ya. Pengetahuan bisa untuk memfermentasi ikan, terus kemudian membuat makanan yang awet untuk para pelaut. Itu kan butuh teknologi dan pengetahuan yang sangat memadai di masanya gitu ya. Oke, menarik, Mbak. Ya, Bu. Oke. Cocoknya dia itu, Bu, dimakan dengan ikan asin atau ikan yang berair.
Oh, ada kuahnya ya, ikan yang ada kuahnya ya? Iya. Oke, menarik. Iya, Bu. Kita ada sesi makan bersama tapi dengan makanan masing-masing ya. Baik teman-teman, luar biasa hari ini. Saya juga belajar banyak sebetulnya ketika saya ternyatakan atau dinyatakan lolos sebagai dosen modul Nusantara. Ini seperti doa saya yang terjawab gitu ya, karena di buku saya itu saya juga menuliskan tentang budaya, dan akhirnya saya dapat kesempatan untuk bisa membersamai teman-teman selama 1 semester di modul Nusantara, dan teman-teman yang kebetulan mengambil di Universitas Islam Malang. Saya selalu berjanji pada diri saya sendiri, juga saya memotivasi Mas Mukti dan juga teman-teman semua untuk bisa setelah ini kita tidak hanya sekedar menyelesaikan modul Nusantara, kita punya tulisan yang layak untuk bisa kita hadiahkan kepada teman-teman yang nanti tahun depan akan ikut modul Nusantara batch 2, angkatan 2. Jadi saya pikir kita punya semacam peninggalan, kita punya jejak gitu ya, yang bisa kita berikan kepada adik kelas kita atau siapapun yang mengikuti program modul Nusantara. Jadi saya pikir kalau cuman sekedar ikut saja Anda dapat nilai, rasanya kok sayang ya. Jadi saya pikir nanti di proyek akhir kita nanti kita akan bisa bikin buku bersama. Nanti kita rumuskan seperti apa. Tapi yang pasti saya akan mendatangkan Ibu Murti Bunanta, itu adalah ahli sastra anak. Dan saya berharap kita nanti di akhir proyek kita akan bisa menyusun cerita rakyat atau dongeng yang bisa kita kumpulkan dan kita bisa terbitkan bersama-sama. Jadi kita ada jejaknya ya, bukan sekedar datang terus kemudian saling menyimak dan kemudian berdiskusi, tapi kita punya sesuatu yang nanti bisa kita hakikan, yang bisa kita bisa Anda jadikan tambahan untuk SKPI. Oh, dan ternyata setelah lulus dari modul Nusantara di Universitas Islam Malang, saya sudah punya buku, kumpulan esai gitu ya. Oke. Saya pikir itu teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mas Mukti, mungkin kita bisa berfoto bersama ya, meskipun tadi sudah saya ambil. Iya, kita selalu berharap luring ya, kita berdoa ya. Mudah-mudahan Oktober nanti kita bisa luring. Sangat berharap. Bu, satu hal. Iya. Saya sangat bersyukur Bu, ketemu teman-teman yang berbeda keyakinan, berbeda suku, agama. Saya sangat bersyukur. Terima kasih Bu, dipertemukan dalam satu kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya jadi lagi kalau luring Bu. Ya, kalau bukan kami itu kamu orang lain gitu. Mudah-mudahan dengan program ini kita jadi lebih saling memahami dan kita tinggalkan jejak yang baik untuk Indonesia, untuk negeri kita tercinta, gitu ya. Dan bisa luring, iya itu semua harapan kita semua, Mas Giovanni. Pasti semua yang ada di sini, 16 orang ada di sini, kita berharap luring semua ya. Oke, baik, Mas Mukti bisa kita berfoto bersama. Ayo dinyalakan semua kameranya. Ini yang saya pakai ini adalah bros bentuk pintu Aceh gitu ya. Nanti akan saya ganti-ganti. Saya punya kain-kain dari Minahasa, saya punya kain dari Toraja akan saya pakai supaya untuk menunjukkan bahwa saya itu sangat fit in dengan modul Nusantara. Baik, bisa kita foto bersama Mas Mukti? Ya, bentar. Saya print. Oke. Mulai ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Terus kayak bebas deh sekarang. Jangan serius-serius ya. Ayo, kayak bebas terserah, boleh sarang he gitu atau apa gitu. Saya paling gampang ini. Oke. Oh, boleh ya? Oke, saya hitung 1.
1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok. Tetap jaga kesehatan. Yang punya jatah untuk vaksin, segera selesaikan vaksinnya supaya kita bisa segera tatap muka ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan. Ya.